Yo halo semuanya, balik lagi sama kita Holo Anime. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas seluruh alur cerita dan Machi season 2. Namun sebelum itu jangan lupa subscribe terlebih dahulu untuk mendapat notifikasi dari video kami selanjutnya. Bantu kami mencapai 1000 subscriber dalam bulan ini. Oke langsung saja. Berikut adalah seluruh alur cerita dan Machi season 2 versi Holo Anime. Kita diperlihatkan Belle bersama Hestia sedang diserang oleh familianya Apollo terkait insiden perkelahiannya Belle tadi malam di bar. Singkatnya, Apollo mulai tertarik dengan Belle dan memerintahkan anak-anaknya mengajak paksa Belle untuk bergabung pada familianya. Karena diketahui familia Apollo dikenal mempunyai wibawa yang tinggi tetapi juga arogan. Ia tidak akan menyerah dalam mendapatkan apa yang ia mau. Sehingga Belle dan Hestia hanya mempunyai dua pilihan. Pergi meninggalkan kota Orario atau menerima tantangan Apollo dengan permainan wargame, yaitu semacam duel antar familia dewa-dewi, sehingga pemenangnya akan mendapatkan semua yang dimiliki lawannya, termasuk anggota, harta, dan sebagainya. Kesepakatan mereka dalam permainan kali ini adalah, apabila dewa Apollo menang, ia akan mengambil bel Cranel. Namun jika Hestia yang menang, Apollo akan menuruti semua kemauannya. Lalu Belle dan Hestia pun menyetujui wargame kali ini. Hasil akhir keputusan dalam pertandingan itu adalah dengan sistem penyerbuan markas. Dalam hal ini tentu saja familia Hestia tidak diuntungkan, karena anggotanya hanya Belle seorang diri saja. Berbanding terbalik dengan anggotanya familia Apollo. Melihat hal itu, teman partian Belle pun juga ingin membantu dengan berpartisipasi pada wargame kali ini, sehingga mereka meminta kepada dewa-dewinya masing-masing untuk keluar dari familianya dan segera bergabung dengan familia Hestia. Lily pun kini juga telah menjadi anggota resminya familia Hestia. Selama persiapan wargame, Belle berlatih keras dengan Ice agar menjadi lebih kuat lagi. Wargame pun dimulai. Peraturannya adalah, apabila komandan Hyakintos berhasil dikalahkan, maka Belle pemenangnya. Tetapi apabila musuhnya bisa bertahan selama 3 hari atau bisa mengalahkan Belle, maka Belle lah yang akan kalah. Mereka pun membuat strategi dengan mengecoh setengah dari pasukan mereka terfokus pada Ryu. Ryu menghadapinya menggunakan senjata sihirnya yang sangat kuat. Wolf, Lily, dan Mikoto juga membantu dalam berjalannya strategi itu. Di saat itulah Belle masuk ke istana dan berhadapan dengan Hyakintos. Belle yang sekarang sangatlah jauh lebih kuat. Ia pun dapat memenangkan permainan itu walau mendapat luka di sekujur tubuhnya. Lalu permintaan Hestia pada Apollo adalah semua yang dimilikinya akan disita. Familia Hestia pun mengambil alih rumah Apollo dan meresmikan emblem mereka. Semuanya sangat senang dengan hidup mereka yang baru. Terlebih lagi, Belle Cranel yang kini telah mencapai level 3 dan ditunjuk sebagai komandannya familia Hestia. Scene berpindah. Mikoto mendapat informasi bahwa teman masa kecilnya yang merupakan seorang bangsawan kini menjadi wanita penghibur di wilayahnya familia Istar distrik Birahi. Mendengar hal itu, Mikoto dan temannya mencek akan kebenarannya. Belle, Lily, dan Wolf yang merasa aneh dengan sikap Mikoto pun akhirnya mereka membututinya. Di tengah kerumunan itu, Belle terpisah dan ia bertemu gadis cantik yang merupakan Resrenet bernama Haruhime. Ia adalah anak bangsawan, namun karena telah membuat ayahnya marah, ia diusir dan dijual kepada familia Istar untuk dijadikan wanita penghibur. Mereka saling bertukar cerita. Belle merasa tertarik dengan Haruhime karena mereka sama-sama menyukai cerita pahlawan dan itu membuat Belle senang. Namun ada satu perkataan Haruhime yang membuat Belle tidak bisa berkata-kata. Kata Haruhime, dari pandangan seorang pahlawan, wanita penghibur seperti dirinya adalah orang yang hina dan perusak. Lalu Belle terdiam kaku tanpa bisa mengatakan apa-apa. Scene berpindah. Belle dan yang lainnya telah pulang. Lalu Belle menceritakan bertemu seorang ras Renak. Dan ternyata orang itulah yang dicari Mikoto, yaitu teman masa kecilnya saat di wilayah timur. Mereka pun memutuskan ingin menyelamatkan Haruhime. Tetapi itu tidaklah mudah untuk berurusan dengan familia Istar, karena telah diketahui familia Istar merupakan salah satu familia terkuat di Orario saat ini. Terlebih lagi seluruh anggotanya rata-rata level 3. Hanya ada satu cara untuk menyelamatkan Haruhime, yaitu dengan membelinya kepada familia Istar senilai 2 juta valis. Familia Hestia pun pergi ke dungeon untuk mengumpulkan uang. Namun dalam dungeon tersebut, Belle dan Mikoto diculik oleh familia Istar. Ternyata diketahui, Dewi Istar juga menginginkan Belle Cranel sama seperti pria. Karena ia percaya, ada yang spesial dari seorang Belle Cranel sampai-sampai pria begitu tertarik dengan Belle. Mereka pun disekap di penjara yang terpisah, lalu Haruhime memberi kunci kepada Mikoto. Dilanjutkan menyelamatkan Belle dan menuntunnya keluar dari wilayahnya familia Istar. Belle sangat bahagia karena telah ditolong oleh Haruhime. Belle juga mengatakan bahwa dirinya sedang menabung untuk membeli atau membebaskan Haruhime sebagai budaknya familia Istar. Mendengar hal itu, Haruhime sangat bahagia dan terharu karena Belle dan Mikoto mau berbuat sejauh ini untuk menolong dirinya. Di tempat yang berbeda, Mikoto sedang berada di tempat dokumen-dokumennya familia Istar.
Di sana ia menemukan dokumen penting yang membahas batu pembunuh. Konon katanya batu sihir itu adalah untuk memenjarakan jiwanya Ras Renard. Mudahnya dengan memiliki batu itu seseorang bisa mengendalikan kekuatan sihir Ras Renard. Seperti halnya senjata sihir atau yang bisa disebut Youjitsu. Dan batu sihir itu dapat dipecah, yang mana tiap serpihannya juga mempunyai kekuatan Youjitsu. Tetapi konsekuensinya jiwa yang sudah terpenjara dalam batu itu akan ikut menghilang atau tidak bisa dikembalikan lagi. Itulah tujuannya Dewi Ishtar menculik Mikoto dan Belle, agar mencegah mereka untuk membeli Haruhime dan mencampuri tujuan mereka. Scene berpindah. Belle dan Haruhime telah berhasil kabur ke tengah kota, tapi muncullah Aisa, salah satu anggotanya Familia Ishtar. Ia mengamankan Haruhime untuk menjalankan ritualnya, tepatnya saat bulan purnama malam ini. Aisa menantang Belle untuk merebut Haruhime kembali dari dirinya. Dengan begitu artinya Belle menyatakan perang pada Familia Ishtar. Belle merasa bimbang dan tertekan karena ia ingin menyelamatkan Haruhime. Namun di sisi lain ia tidak ingin menyeret familianya untuk mendeklarasikan perang terhadap Familia Ishtar. Lalu Belle pun mundur dengan menahan perasaan yang membuat hatinya terbebani. Kini Belle sudah berada di tempat yang aman, namun Belle masih merasa marah pada dirinya sendiri. Ia merasa dirinya bukanlah seperti pahlawan yang ia cita-citakan, yang mana lari dari permasalahan yang tidak bisa ia selesaikan dan juga tidak bisa memutuskan keputusannya sendiri. Di saat ia marah itu seketika keluar cahaya dari tangannya, atau yang kita sebut Argonaut. Lalu ia pun membulatkan tekadnya untuk menyelamatkan Haruhime dengan segala konsekuensi yang akan diterimanya. Di tempat yang berbeda, Familia Hestia dan mantan Familia Mikoto yaitu Take sudah mengetahui keberadaan Belle dan Mikoto. Lalu mereka pergi menuju ke kerajaannya Familia Ishtar. Di samping itu pula, Familia Feria juga telah mengetahui informasi ini. Familia Freya pun mengerahkan pasukannya untuk menyerang Familia Ishtar. Scene berpindah. Belle mengalihkan perhatian, sedangkan Mikoto mencari dan menyelamatkan Haruhime dari ritualnya Familia Ishtar. Di tengah pertarungan itu, Dewi Ishtar muncul dan menghentikan pertarungan. Lalu ia memberikan info yang mengejutkan. Dengan Youjitsunya milik Haruhime, Familia Ishtar bisa naik level dengan instan, seperti level boss. Ternyata diketahui, Dewi Ishtar sangat membenci Freya, dan tujuan mereka kali ini adalah agar bisa mengalahkan Familia Freya. Singkat cerita, Belle berhasil kabur dari hadapan Dewi Ishtar. Scene berpindah. Mikoto telah sampai di tempat ritualnya Haruhime, namun ia kalah melawan Samira dalam duelnya itu. Di tempat yang berbeda, Familia Feria sudah bergerak dan mengerahkan pasukannya, sehingga membuat kota Familia Ishtar menjadi lautan api. Scene berpindah. Setelah kalahnya Mikoto, Belle pun datang. Haruhime sangat bahagia, tapi di samping itu pula ia merasa dirinya wanita yang penuh noda dan tidak pantas untuk diselamatkan mereka. Lalu Belle menjawab dengan suara yang lantang, "Pahlawan yang kita kenal tidak seperti itu. Bagaimanapun dirimu, pahlawan tak akan meninggalkanmu. Seperti itulah pahlawan yang kita percayai. Sekotor apapun dirimu tidaklah memalukan. Yang memalukan adalah tidak mampu membuat keputusan dan tidak mampu untuk bergerak maju." Lalu Haruhime pun terharu. Ia memberikan keinginannya untuk diselamatkan. Dari hatinya yang paling dalam berharap dilindungi Belle. Lalu ia merapalkan mantra level boss kepada Belle, yang membuat Belle menjadi sangat kuat. Singkat cerita, Belle berhasil mengalahkan musuhnya. Scene berpindah. Dewi Freya berhadapan dengan Dewi Ishtar. Ishtar merasa takut, lalu ia berlari dan menganggap ini hanyalah sebuah candaan. Lalu Freya mengatakan, "Ketika kau tertawa di belakangku, aku hanya diam. Tetapi jika kau sudah berani menyentuh Belcrenel, maka kali ini aku tak akan bisa tinggal diam. Aku harus memusnahkanmu. Belcrenel harus menjadi milikku tanpa ada seorang wanita pun yang bisa menyentuhnya." Setelah berlari cukup jauh, Freya mendorong Ishtar dan membuatnya terjatuh. Dengan ini, Dewi Ishtar dipanggil ke kayangan tanpa bisa kembali ke dunia bawah lagi. Haruhime pun kini telah bebas. Ia sangat bahagia dan bersyukur kepada Belcrenel, dan ia pun bergabung pada familianya Hestia. Scene berpindah. Dewa Hermes sedang menceritakan tentang misi 3 quest besar kepada Belle, yaitu misi mengalahkan 3 monster kuno yang melarikan diri dari dungeon ke dunia, yaitu Sang Raja Tanah Behemoth, Raja Gelombang Laut Leviathan, dan Naga Hitam bermata satu. Sebelumnya ada 2 familia terkuat yang menjalankan misi itu, yaitu familia Zeus dan familia Hera, namun mereka dikalahkan. Dan sampai saat ini masih belum ada sosok pahlawan yang bisa menyelesaikan 3 quest besar ini. Scene berpindah. Dewi Hestia diculik oleh kerajaan Rakia dari luar kota Orario. Ia adalah Dewa Ares, yang payah dalam berperang mulai dari segi fisik maupun strategi. Ia hanya menang jumlah, tetapi tak sekalipun pasukannya bisa mengalahkan Orario. Lalu ia berniat ingin menculiki dewa atau dewi dari kota Orario agar bisa mematuhi perintahnya. Mendengar kabar ini, beberapa familia Orario pun mengerahkan anggota untuk mencari Hestia. Di antaranya adalah Ais, Pisces, dan juga Belle. Penduduk Orario mempunyai 3 musuh di wilayah yang berbeda-beda.
Sedangkan dalam kasus kali ini masih belum diketahui siapakah yang menculik Hestia di antara mereka. Singkat cerita, mereka pun pergi bersama dan menemukan Hestia, tetapi Hestia terjatuh ke sebuah lubang. Lalu Belle dan Ice pun ikut melompat untuk menyelamatkannya. Hestia pun tersadar ternyata mereka terjatuh dan hanyut di sungai. Lalu kepala penduduk desa yang sudah tua bernama Carl menemukan mereka. Di desa itu terdapat 10 sisik naga hitam pada saat pahlawan Auraria mengusirnya, seperti yang dirumorkan Dewa Hermes. Sisik ini juga dapat mencegah monster lain agar tidak mendekati desa mereka. Carl bercerita bahwa dulunya ia adalah anggota dari Familia juga. Dewinya yang bernama Brigitte sangat mencintainya, begitupun juga dirinya yang mencintai dewinya itu. Namun Carl tidak bisa melindungi dewinya itu, malah dewinya yang berkorban demi dirinya. Sampai saat ini pun ia menyesal akan kejadian itu. Singkat cerita, Carl meninggal dengan tenang setelah bercerita banyak kepada teman dewinya itu, yaitu Dewi Hestia. Scene berpindah. Belle merasa bahwa dirinya suatu saat nanti akan menua lalu mati, lalu melupakan segalanya. Sedangkan dewa atau dewi itu berbeda, ia akan merasakan perasaan kehilangannya itu selamanya, karena perbedaan waktu mereka berbeda. Lalu Hestia menenangkannya dan mengatakan bahwa ia akan di samping Belle mau setua apapun ia nantinya, bahkan jika kematian memisahkan mereka. Hestia akan menunggu reinkarnasinya Belle dari tubuh yang berbeda. Meskipun membutuhkan ratusan, ribuan bahkan puluhan ribu tahun sekalipun, ia akan menunggu dan menemuinya lagi lalu menawarkan, "Apa kamu bersedia menjadi anak familiaku?" Belle sangat bahagia dan terharu mendengar perkataannya itu. Nah, itulah seluruh alur cerita dan Machi season 2 versi Holonime. Tinggalkan jejak kalian dengan like dan komen sebagai bukti bahwa kalian pernah hidup dan pernah di sini. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa.